Ya, kita punya tema yang ada di belakang saya dan di depan Bapak Ibu, itu bicara soal terang. Artinya ada sesuatu yang menyebabkan tema ini ada. Kita tidak dapat memberi tema sembarang kalau tidak ada latar belakang. Tidak ada sesuatu yang membuat kita untuk menciptakan satu tema. Hari ini dunia ini dibingungkan dengan pernyataan-pernyataan dan kejadian-kejadian yang terjadi hari ini. Para ekonom berkata bahwa tahun ini dan tahun ke depan bahkan seterusnya kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam dunia ini. Sampai kepada presiden kita juga berkata demikian, sampai kepada menteri keuangan kita juga berkata demikian. Semua orang tertuju kepada ekonomi. Semua orang terarah kepada sejahteranya manusia hari ini. Jarang orang bicara soal siapa yang memberi kita hidup. Jarang kita dengar pemerintah bicara bahwa walaupun demikian jangan takut, kita orang beragama. Ada begitu kah? Tidak ada. Tidak ada. Jarang kita dengar itu kecuali tokoh-tokoh agama yang berusaha untuk meyakinkan dirinya sendiri, meyakinkan umatnya, meyakinkan bangsanya. Tapi jarang kita dengar pejabat-pejabat berkata demikian. Bahwa tidak usah takut karena kita ini orang percaya. Jarang. Suara itu paling kita dengar di mimbar. Suara-suara semacam itu kita dengar di ruang-ruang agama. Itu baru kita dengar dan kita dikuatkan di situ. Tapi ketika kita kembali ke dalam dunia, kita dengar lagi suara yang lain. Nah, itu yang membuat kita mulai bingung. Tidak terkecuali orang percaya, orang gereja pun juga hidup dalam situasi yang sama. Kita mulai bingung. Ada yang mulai berpikir, ini saya mau nikah atau tidak karena ini situasi begini. Saya mau bangun rumah atau tidak karena situasi begini. Saya mau bekerja atau tidak karena situasi begini. Gelap bagi kita. Nah, pagi ini saya mau bicara soal sesuatu yang menarik yang nanti saya kaitkan dengan tema kita. Mari kita buka 2 Petrus pasal 1 ayat 3, 4, ya 2 ayat itu. Kemudian nanti baru saya tambah dengan ayat-ayat lain. Sudah? Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Silakan duduk kembali. Petrus berkata kepada kita, karena kuasa ilahinya yang telah dianugerahkannya kepada kita, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 3 itu. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Untuk apa? Untuk hidup. Orang boleh bicara apapun, kejadian apapun terjadi, tetapi orang percaya tahu bahwa dia percaya kepada pemilik dan pemegang segala sesuatu yang ada di bumi ini. Amin. Ya. Makanya Petrus bilang itu. Tuhan menganugerahkan kepada kita segala sesuatu.
Tidak terbatas. Tuhan beri kepada kita hal-hal yang berguna. Untuk apa? Untuk hidup. Hidup. Itu. Tuhan tidak menganugerahkan kepada kita hal-hal yang buruk. Atau hal-hal yang aneh. Atau hal-hal yang berguna untuk hidup yang tidak berguna. Dengar baik-baik ini ya. Tuhan tidak menganugerahkan kepada kita hal-hal berguna untuk hidup yang tidak berguna. Tidak. Tuhan menganugerahkan kepada kita hal-hal yang berguna untuk hidup yang berguna. Amin. Nah, Petrus tahu itu. Makanya Petrus bilang, teks ini kalau kita analisa dan baca dengan baik, maka saya mau bilang begini ya. Untuk membuat kita senang. Tuhan memanggil kita dengan kualitas ketuhanan. Coba kita baca lagi dulu itu ya. Ingat apa yang saya bilang ini. Karena kuasa ilahinya. Ini kuasa siapa ini? Kuasa Tuhan. Oke? Telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia. Yang telah memanggil. Ya. Memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4. Dengan jalan itu. Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan apa? Luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah ini dia. Jadi Tuhan memanggil kita, ayat ini, teks ini saya tafsirkan begini. Allah memanggil saya dengan kualitas ketuhanan. Amin ya. Amin dulu. Amin. Tidak usah tidur, tidak usah tidur. Ya, bangun. Tuhan memanggil kita dengan kualitas apa? Ketuhanan. Perhatikan itu ayat baik-baik. Yang memanggil kita adalah Tuhan, lalu Dia menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga untuk kehidupan yang saleh. Supaya kita bertumbuh dan kita tidak turut dihukum di dalam dunia ini. Berarti ketuhanan Kristus itu ada di mana? Ketuhanan Yesus ada di mana? Dia panggil kita dengan Dia memberi hidupnya bagi kita lalu kita ada di dalam Dia. Ini yang disebut dengan kualitas ketuhanan di dalam hidup kita. Iya, supaya kita jaga hidup ini dengan baik, itu maksudnya. Jaga diri kita ini dengan baik. Tuh. Jangan sembarang bawa diri ini di dalam dosa. Kalau bawa diri dalam dosa, maka itu yang Alkitab bilang nanti kamu turut dihukum. Nah, jadi sekali lagi Tuhan memberi kepada kita hal-hal yang berguna untuk apa? Hal-hal yang berguna untuk hidup yang berguna. Hidup yang berguna itu apa? Adalah hidup saleh. Amin. Nah, tepuk tangan dulu ya, supaya kita tidak tidur. Kita tidak tidur. Gitu ya. Kadang-kadang saya juga bingung dengan orang Kristen ini ya. Habis bicara bingung Habibi. Sudah baca Alkitab. Sudah ada di gereja. Tapi tidak punya kualitas hidup yang berguna. Harus kita tahu ini. Tuhan menganugerahkan kepada kita hal-hal berguna. Untuk kehidupan yang berguna. Petrus katakan itu. Dan Paulus juga katakan itu. Mari kita buka Kolose. Nanti saya akan uraikan ya. Kolose pasal 2. Ayat 6 dan 7.
Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Menerima itu artinya saya mendapatkan warisan. Ya. Saya menerima warisan yang diberi kepada saya dan itu milik saya. Oleh karena itu saya harus merawatnya, saya harus memeliharanya dalam hidup ini. Itu kata menerima dalam Kolose. Yang saya terima adalah ajaran yang saya dengar. Yang diberi oleh siapa? Oleh pendeta saya. Oleh orang tua saya. Oleh majelis saya. Yang diberi kepada saya lalu saya mempercayainya. Saya meyakininya bahwa itu sesuatu yang benar. Dan saya memeliharanya dalam hidup saya. Itu yang disebut dengan warisan yang kamu terima. Warisan yang kamu terima adalah Yesus Kristus Tuhan. Itu warisannya. Yang dianugerahkan kepada saya. Yang diajarkan secara turun-temurun. Dan saya mempercaya itu. Itu yang dimaksud oleh Kolose. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Baru karena itu. Hendaklah begini, begini, begini. Nah sama. Nanti kalau saudara baca, Bapak Ibu baca ayat dalam 2 Petrus tadi. Ayat selanjutnya di bawah itu juga sama. Dikatakan begini ya. Supaya kita tidak ini. Mari kita lihat. Justru karena itu ayat yang kelima. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sama tidak dengan Kolose. Kolose bilang kamu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan kamu. Itu warisan. Karena itu hendaklah kamu begini, 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 begini. Nah Petrus juga katakan hal yang sama. Kamu sudah menerima warisan ilahi. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Karena itu kamu harus begini, begini, begini. Nah, masalahnya adalah ini semua bicara soal iman. Semua ini bicara soal iman. Iman itu artinya kita percaya kepada siapa? Iman itu artinya kita percaya kepada Yesus Kristus. Percaya bahwa Allah itu ada. Dan Allah memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itu iman. Masalahnya adalah tidak hanya sebatas iman, percaya. Tapi menaruh hidup kita kepada siapa yang kita percaya. Itu inti dari iman. Menaruh dan mempercayai. Itu yang dimaksud oleh Kolose, Paulus dan juga oleh Petrus. Kamu taruh seluruh hidupmu kepadanya. Kamu tidak hanya asal percaya. Tapi mempercayai, mempercayakan, menaruh seluruh hidupmu kepada Dia. Nah, ada banyak orang yang percaya. Benar kita percaya. Tapi sedikit orang yang menaruh hidupnya kepada kepercayaan itu. Kita tidak hanya sekedar percaya. Kalau percaya, iblis pun juga percaya. Iblis pernah berkata begini. Hai Yesus anak Allah yang maha tinggi. Apa urusanmu dengan kami? Kata hai anak Allah yang maha tinggi. Keluar dari setan, keluar dari iblis. Iblis tahu siapa ini Yesus. Kata-kata itu menunjukkan bahwa iblis percaya Yesus itu anak Allah.
Yesus Tuhan. Tapi iblis tidak mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Hal yang sama seringkali kita jumpai di dalam gereja Tuhan. Orang mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Yesus adalah Allah. Yesus juru selamat. Tetapi tidak menaruh percaya dan hidupnya kepada yang dipercayai. Itu yang disebut dengan mempercayakan hidup kita. Nah, makanya kalau ada persoalan, ada masalah, kita mulai bimbang. Kita mulai ragu, mulai sedih. Saya dengan istri lagi layani satu keluarga, satu ibu dengan anaknya. Suaminya takut didoakan. Tapi ibu ini dengan anaknya didoakan sampai hari ini. Kemarin saya baru cerita ke Pak Gembala. Anaknya setiap dirasuk dia jatuhnya ke depan. Jadi selalu akan kebentur ini. Sehingga dahinya ini, wah ini maju. Anaknya cakap sekali. Tapi ininya maju. Setiap dirasuk jatuhnya ke depan. Tidak akan jatuh ke belakang, ke samping, kanan, kiri, tapi ke depan. Saya telusuri ini ada apa ini. Lalu ketemu. Mamanya dipakai sebagai wadah setan. Dari 2 keturunan. Keturunan mamanya sendiri. Lalu keturunan dari suaminya. Jadi 2 keturunan ini. Mereka dulu pernah berjanji kepada penguasa alam raya pantai selatan. Untuk meminta kekayaan. Jadi roh itu turun kepada ibu ini secara penuh. Lalu menetap di ibu ini atau di mamanya dan mulai merasuk anaknya. Sudah ketemu. Mulai putuskan semua. Jadi hari ini roh yang dari mamanya sendiri sudah putus semua. Tinggal yang dari keturunan bapaknya. Setiap dirasuk, selain jatuh, tetapi tangannya akan mulai begini-begini. Saya telusuri lagi ada apa ini. Lalu ketemu. Tuyul hitung uang. Ya. Orang Papua itu kenal tuyul tidak ini Pak Gembala? Mama ada tuyul kah? Tuyul itu apa? Tuyul. Manusia kecil pendek yang suka curi-curi uang gitu ya. Hah? Kepala botak lagi ya. Nah, ini kita yang botak ini jangan dibilang tuyul nih ya. Nah, selalu dia garu-garu badannya dengan simbol hitung uang. Karena mereka keturunan bapaknya pernah lakukan pesugihan pada generasi di atas. Lalu tuyul-tuyul banyak yang ikut. Salah satunya yang hitung uang. Nah, kemarin saya di hotel, mamanya WA. Pak, ini anak saya jatuh lagi. Dan tangannya hitung uang. Oh ya itu tunggu saya balik dulu ya. Supaya kita ambil uang dari tuyul itu. Nah, yang begini nih. Dia hidup sama-sama dengan kita di dalam gereja. Mamanya melayani di dalam gereja. Mamanya singer, pimpin acara di depan. Waktu saya mau doakan suaminya bilang jangan. Tunggu sampai saya tenang dulu. Saya bilang Tuhan, sampai Tuhan datang kau tidak akan tenang. Jadi kau didoakan supaya kau tenang. Lalu dia lari dari saya, sekarang dia ada di Kalimantan Timur. Dia bilang berdoa dari jarak jauh saja. Saya bilang doa tidak bisa menyeberang laut. Doa saya tidak bisa menyeberang laut. Doa saya itu kalau kau dekat baru bisa. Nah, itu saya kerjain dia supaya dia datang. Nah, hal-hal semacam ini muncul di dalam hidup kita.
Tapi Petrus berkata bahwa kita sedang percaya kepada Allah yang benar. Dia menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi hargai hidup ini. Bawa hidup ini dengan benar. Bawa hidup ini untuk mengenal Tuhan dengan benar. Taruh hidup ini kepada Tuhan. Karena dia memanggil kita dengan kualitas ketuhanan. Satu saat ada orang Islam yang ketemu saya di kantor. Waktu itu saya masih ketua. Saya sekarang bukan ketua lagi ya, sudah periode sudah selesai. Saya duduk lalu dia datang ketemu saya, kami dua bicara masalah saya mau cetak ijazah yang ada hologramnya. Jadi saya minta untuk dia cetak di percetakannya. Pertemuan pertama kami dua diskusi ijazah. Pertemuan kedua diskusi uang. Pertemuan ketiga dia menangis. Jadi 3 kali pertemuan, yang pertemuan ketiga dia menangis. Kami dua bicara sudah tidak lagi ke hologram, ijazah, tidak lagi bicara soal uang, tapi bicara soal keluarga. Dia yang mulai tanya saya dengan keluarga. Lalu saya mulai cerita, lalu dia menangis. Nah, saya bingung, ini Bapak ini datang bicara untuk sesuatu yang saya butuh untuk penting, lalu dia kok kenapa menangis ini? Dia orang Islam. Lalu saya bicara mulai memperkenalkan Yesus. Dia bilang, Pak, 2 kali pertemuan itu saya ada baca sesuatu dari Bapak. Makanya pertemuan ketiga ini saya mau tanya itu. Ya, lalu saya jelaskan Tuhan Yesus kepada dia. Lalu dia terima Yesus. Di ruang kerja saya taruh tangan kepada dia, doakan dia untuk terima Yesus. Dan dia percaya Tuhan Yesus hari ini. Ini yang Petrus bilang, kepada kamu dia anugerahkan kodrat ilahi. Jadi orang akan melihat sesuatu dalam hidup kita. Orang membaca sesuatu dalam hidup kita. Lalu dia percaya. Hari ini dia sudah percaya Tuhan Yesus. Cuma saya tidak gembar-gemborkan itu di media sosial. Sedikit-sedikit media sosial ya. Kadang-kadang kita kurang bijaksana juga untuk naikkan sesuatu di media sosial. Istri bermasalah dengan suami, dia kasih naik di media sosial. Kau menyakiti saya. Dia tulis besar-besar lagi di Facebooknya. Gitu ya. Dia bikin status di WA-nya ya. Sakit hatiku. Lalu diresponi oleh bapak-bapak yang lain. Sayang, kenapa? Siapa yang buat kau sakit hati? Nah, itu masalah nanti tuh. Suaminya pantau di Facebook. Siapa yang panggil kau sayang ini? Itu masalah kita dua. Kenapa ada orang lain yang turut serta di dalam masalah kita dua? Satu saat satu ibu dengan suami bertengkar. Mereka dua kurang harmonis. Berkelahi. Jadi suaminya pergi terus. Kemudian istri ketemu gembala lalu istri bertobat duluan. Istri didoakan. 7 tahun ibu ini bergumul untuk suaminya. Satu saat, satu malam suaminya pulang lalu dia mulai berlutut di pintu. Lalu dia mulai merayap dengan lututnya. Coba lihat ya. Istrinya kaget. Ada apa ini? Kau punya telapak kaki, kenapa jalan dengan lutut? Dia bilang, Ma, saya minta ampun. Selama 7 tahun saya beginikan kamu. Hari ini, malam ini saya bertobat. Kita dua selesaikan masalah malam ini dan hidup aman lagi. Hanya dengan doa istri memenangkan hati suami. Jadi jangan kasih naik di Facebook.
Nanti ada banyak orang yang menjadi pahlawan untuk menyelesaikan masalah kita. Jangan. Ya, saya kadang-kadang beri seminar juga bingung dengan ibu-ibu ya. Dia pikir bahwa dia kasih naik persoalan di Facebook itu berarti selesai. Pikir bahwa kasih naik persoalan di media sosial itu selesai. Setan ada di sana. Setan yang tadi bilang sayang, itu setan itu. Nah, lama-lama ibu ini meresponi, nah sudah. Mereka dua sayang-sayang, sudah. Itu masalah lagi. Jadi hati-hati ya. Hati-hati. Saya punya HP ini tidak pakai kunci. Tidak pakai kunci. Artinya saya tidak kunci ini. Jadi ibu tahu. Anak-anak tahu. Setiap ada telepon, ada WA, atau telepon biasa, ayo coba buka dulu itu, siapa yang telepon. Nah, jadi semua buka, semua lihat. Sama juga begitu ibu. Telepon masuk, saya kalau ibu tidak ada, saya pasti pegang. Siapa yang telepon ini? Jadi tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi, saling kontrol. Jarang ibu telepon saya dan cek saya. Kau di mana? Sayang, kau sudah makan belum? Kau lihat di kamar sebelah, jangan-jangan ada perempuan di situ. Ibu jarang begitu. Paling saya beri laporan, puji Tuhan saya sudah tiba dan selamat di Jayapura. Sedang menuju hotel dan saya sudah tiba, puji Tuhan. Jemaat begini-begini, doakan. Dah, itu saja. Tidak pakai melacak-melacak. Karena kepercayaan tinggi. Itu yang kita butuh. Kepercayaan tinggi itu kita butuh. Antara satu dengan yang lain. Perhatikan bahwa Tuhan memanggil kita dengan kualitas ketuhanan. Jaga itu betul di dalam hidup kita. Dunia ini mau apa itu akan terjadi. Hal-hal yang sudah dikatakan akan terjadi. Karena orang kendalikan dunia ini. Iblis yang kendalikan dunia ini dan ada kelompoknya. Semua akan terjadi. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan ada kualitas ketuhanan di dalam hidupnya. Dan Tuhan menganugerahkan kepada kita atau kepada orang itu hal-hal yang berguna. Janji-janji yang besar untuk kehidupan yang saleh. Kehidupan yang benar. Saya banyak jumpai orang-orang. Banyak melayani orang. Jadi tahu. Banyak bertemu dengan orang-orang. Kadang-kadang saya ditelepon, saya tidak tahu siapa ini orang. Tetapi dia akan beritahu. Saya tahu Bapak, dapat nomor Bapak dari orang ini. Oh ya, orang itu saya pernah doakan. Ya. Satu saat saya ditelepon oleh seorang pemain PSIS Semarang. Karena dia ininya lepas. Dia punya kaki kiri apa kanan ini lepas dan patah di sini. Saya bilang, kau tahu nomor saya dari mana? Lalu dia bilang, saya dapat nomor Bapak dari kelompoknya karena Bapak anggota tim dari Dautoni. Bapak anggota timnya Dautoni. Saya bilang, anggota tim siapa itu? Saya tidak kenal mereka. Kenapa mereka pakai nama saya sebagai anggota tim mereka? Mereka yang kasih nomor. Oh ya, oke lah, tidak apa-apa, saya doakan. Tapi nanti tolong katakan kepada mereka, saya tidak kenal mereka. Kenapa bawa-bawa saya dalam kelompok mereka? Saya ini independen. Kenapa saya berani katakan begitu? Karena saya tahu ada pelayanan-pelayanan mereka yang modelnya dalam model okultisme yang seperti pengalaman sebelum pertobatan. Jadi hati-hati. Termasuk mereka yang jalan jual-jual mujizat di jalan-jalan. Ada mujizat di jalan-jalan, tahu itu? Ada. Ada banyak orang, ada banyak pendeta yang hari ini jalan di jalan-jalan lalu buat mujizat di jalan-jalan. Dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh.
Lalu orang sembuh. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu saudara hari ini bahwa mujizat yang benar, sesuatu yang milik Tuhan, itu Tuhan tidak beri sembarang. Sesuatu yang benar dan baik dari Tuhan itu, apalagi mujizat, itu Tuhan tidak karuniakan secara sembarang untuk terjadi begitu-begitu saja. Tidak. Sesuatu yang mulia tidak diobral dengan sembarang. Amin. Saya doakan banyak orang juga tidak sembuh-sembuh. Doakan orang sembuh, doakan orang yang mati hidup. Saya punya pengalaman itu. Tapi doakan orang juga tidak sembuh. Tapi kenapa orang bisa hanya taruh tangan, bicara nama Yesus sembuh. Hati-hati. Jangan kita terpikat dengan mujizat yang terjadi. Karena setan bisa pakai itu. Dan orang-orang yang lakukan itu kita bisa telusuri mereka. Siapa mereka ini? Hati-hati. Saya ketemu dengan salah satu AKBP di Kalimantan, di Sumatera. Saya doakan dia. Lalu saya tahu gambaran sebenarnya dari mereka yang melayani. Yang buat mujizat-mujizat sembarang-sembarang di jalan-jalan itu. Jadi hati-hati. Ingat bahwa kualitas ketuhanan ada dalam hidup kita. Dan Tuhan menganugerahkan kepada kita hal-hal yang luar biasa untuk kehidupan yang berguna. Tema ini boleh ada untuk menguatkan kita, tapi yakin benar bahwa hidup ini ada di dalam tangan Tuhan. Kita tidak bisa menolak hal-hal yang akan terjadi. Ini akan terjadi. Akan terjadi dalam hidup ini. Tidak bisa kita menolak itu. Akan terjadi. Tapi ukuran kita adalah bahwa saya ada di dalam tangan Tuhan yang benar. Dia menganugerahkan kepada saya hal-hal yang berguna. Untuk kehidupan yang berguna. Dia menganugerahkan dan memberi kepada saya janji-janji yang berharga. Yang sangat besar. Untuk hidup saya. Saya mungkin menjadi satu hamba Tuhan yang lagi ditanya-tanya di Jawa. Lagi dicek. Bukan oleh KPK, karena saya tidak ada uang. Tetapi lagi dicek oleh hamba-hamba Tuhan karena hidup saya dengan keluarga. Ada banyak hamba Tuhan yang takut ketemu saya. Ada satu yang di Solo yang luar biasa terkenal. Dia punya anggota jemaat ribuan. Lalu dia mulai menjelang, sekarang ini dia mulai sakit. Lalu mulai terbongkarlah hidupnya. Lalu ada pendeta yang bilang begini, panggil Pak Julian. Telepon beliau di Ungaran, suruh datang doakan Bapak. Lalu dia dengar nama saya. Kemudian dia kasih kode sama pendeta-pendeta itu. Jangan. Kenapa dia bilang jangan? Karena kalau saya datang akan terbongkarlah semua. Dan dia sudah tahu. Jadi dia bilang jangan. Orang itu tuh jangan. Dia tolak saya, tidak boleh doakan dia. Karena akan ketahuan apa yang terjadi di dalam hidupnya. Saya bukan Tuhan. Bukan. Tetapi Tuhan beri sesuatu yang penting dalam hidup saya. Untuk tahu dosa orang. Ya, terutama hamba-hamba Tuhan ini. Akan tahu. Jadi kita hati-hati ya. Hati-hati. Ya. Tuhan menganugerahkan kepada saya janji-janji yang berharga untuk kehidupan yang saleh, hal-hal yang sangat besar, supaya olehnya saya tidak turut dihukum. Yang olehnya saya tidak masuk dalam kegelapan, begitu. Ya. Karena saya dicegah ada hal-hal yang membuat saya akan hidup aman. Nah, barulah diperintahkan kepada saya, karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Bapak Ibu, ini hidup Kristen ini bukan hidup santai.
hidup berdoa, buka mata, berkat datang. Tidak. Jangan terpengaruh dengan khotbah-khotbah pendeta-pendeta yang rasanya hidup ini gampang. Perhatikan ayat yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Amin. Kalau semuanya itu ada pada saya, yang Tuhan anugerahkan itu sudah ada dalam hidup saya. Kemudian saya menambahkan kewajiban-kewajiban yang Tuhan anugerahkan dan beri kepada saya. Maka Alkitab berkata, apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, dengan penuh, dengan berlimpah-limpah, maka apa? Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi anugerah Tuhan, berkat Tuhan, janji-janji Tuhan yang berharga itu, yang saya percaya, yang ada di dalam hidup saya, kemudian saya penuhi kewajiban saya, maka saya akan menjadi orang yang berhasil. Nah, ini percaya dulu ini. Jangan percaya khotbah-khotbah yang lain dulu, enggak usah. Percaya dulu ini. Maka kamu akan menjadi giat, senang, suka, dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan. Tetapi perhatikan juga ayat di bawahnya. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia akan menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ini hubungan dengan dosa. Nah, kemudian perhatikan ayat yang ke-10. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, ini diulang lagi, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Amin. Kemudian, dengan demikian, nah ini dia. Dengan demikian, kepada kamu akan dikurniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan kita dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ayat 10 dan ayat 11 adalah keuntungan yang akan kita capai, yang akan kita raih untuk hidup kita di dunia ini dan hidup kita di masa yang akan datang. Pegang itu baik-baik. Saya ulangi lagi ayat 10. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Itu hidup masa kini, hari ini. Hidup hari ini. Kemudian hidup yang akan datang dalam ayat yang ke-11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sudah selesai. Semua yang Tuhan beri kepada kita, anugerah yang Tuhan beri kepada kita, lalu kehidupan ketuhanan Yesus ada dalam hidup kita, dengan berkat-berkat, dengan janji-janji yang Tuhan anugerahkan, lalu kita melakukan kewajiban kita, maka kita tidak akan masuk, menikmati dan berjalan di dalam lawan dari ini, gelap ya. Ini lawan dari terangkan gelap. Tetapi ayat 10 menjadi jaminan kita. Kamu akan berhasil. Artinya selagi kita hidup hari ini. Selagi kita hidup hari ini. Kemudian ayat 11 untuk masa yang akan datang. Sudah hidup berhasil hari ini, masuk surga lagi. Amin. Nah, itu dia yang Alkitab maksudkan. Jadi jangan dipengaruhi oleh khotbah-khotbah yang menjanjikan sesuatu yang gampang. Tidak usah.
Khotbah itu bukan entertain, jadi buat orang senang. Habis itu pulang ke rumah suami istri berkelahi lagi. Khotbah tidak sesederhana itu. Khotbah itu menantang dan membangkitkan sesuatu yang membuat kita harus berjanji untuk melakukannya dengan Tuhan. Itu khotbah yang baik. Jadi hari ini kita dapat pelajaran yang penting untuk hidup kita. Jangan lupa itu. Tuhan memanggil saya dengan kualitas apa? Kualitas ketuhanan. Petrus bilang itu, kemudian Paulus juga bilang dalam Kolose, kamu telah mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, itu kualitas ketuhanan dalam hidup saya. Disertai dengan janji-janji yang berharga, barulah saya melakukan kewajiban saya. Karena itu, tambahkan kepada imanmu ini, dan seterusnya. Kalau semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, ayat 10 bilang, kamu akan dibuat menjadi berhasil hari ini. Dalam hidupmu hari ini. Sesudah itu kamu sudah berhasil hari ini, kamu masuk surga lagi. Wow. Ini yang jarang dikhotbahkan oleh pendeta ya. Pendeta hanya khotbah, berdoa Tuhan memberkati, berdoa Tuhan memberkati. Tidak salah, tetapi hidup ini tidak sesederhana karena hidup ini harus bertambah. Menambah sesuatu, sampai kita berhasil. Hari ini kemudian masuk surga. Siapa yang tidak senang nanti masuk surga, kemudian namanya dipanggil, lalu dia mulai berdiri, lalu dia menoleh. Oh, ada istri saya. Lalu dia menoleh lagi, oh ada anak saya, anak-anak saya. Lalu dia menoleh lagi, oh ada cucu saya. Lalu dia angkat muka, oh ada bapak saya, ada mama saya. Siapa yang tidak senang dengan itu? Pastikan bahwa anak-anak kita, keturunan kita masuk surga semua. Amin ya. Ya, makanya dengar ini teks tadi. Kalau kita melengkapi anak-anak dan keturunan kita dan keluarga kita dengan kewajiban-kewajiban kita, maka keberhasilan akan kita raih di sini. Lalu juga semua kita akan masuk surga. Ini Alkitab loh. Itu. Jadi ini taruh di sini. Nanti pulang dan bilang kepada keturunan anak-anak kita ya. Suami bilang sama dia. Ayo kita masuk surga. Ya, Bapak Ibu sudah tahu saya punya 3 anak semua jadi hamba Tuhan. Sudah tahu itu. Yang pertama, nanti ke Australia untuk S3-nya di Australia, bahasa Yunani. Yang kedua, sedang pengayaan bahasa di UI untuk ke Inggris bahasa Ibrani. Yang ketiga, tamat nanti ke Amerika untuk teologi sistematik. Nah, saya mau kami semua ada di surga karena saya tahu teks ini. Saya tidak suruh mereka untuk jadi hamba Tuhan, tidak. Tapi mereka lihat dari hidup saya. Ini soal masuk surga itu bukan karena hamba Tuhan, tidak. Soal masuk surga itu adalah kewajiban kita untuk melakukan firman. Ada banyak hamba Tuhan yang tidak melakukan firman. Ada banyak keturunan hamba Tuhan yang juga tidak melakukan firman. Jadi soal masuk surga itu adalah soal kita semua. Makanya pastikan anak-anak dan keturunan kita sudah percaya Yesus. Begitu. Sudah terima Yesus. Anak pertama saya ilustrasi sedikit dan ini terakhir. Dia usia 8 tahun lalu pagi itu kami bangun kemudian saya kasih bangun dia. Lalu saya bilang Bapak mau kasih kamu hadiah. Dia senang, wah ini pasti sesuatu yang bentuk benda. Tapi saya bilang Bapak mau bimbing kamu pagi ini untuk terima Yesus. Nah pagi itu dia terima Yesus. Saya catat tanggalnya. Tanggal sekian anak ini saya bimbing terima Yesus. Dalam peristiwa ulang tahunnya yang ke-8. Anak kedua, kami renungan di surat Roma kalau saya tidak salah. Lalu saya tanya, kemudian dia terima Yesus malam itu. Lalu anak ketiga, dalam renungan malam keluarga yang sama, lalu saya bilang begini, kakakmu sudah terima Yesus, 2 kakakmu sudah terima Yesus, tapi kamu ini belum. 2 kakakmu ini sudah akan masuk surga ini.
Nah lalu dia menangis. Kemudian saya pangku dia dan bimbing dia terima Yesus. Jadi saya tahu persis tanggal berapa mereka percaya Yesus, terima Yesus, lahir baru. Jadi saya tulis itu. Saya tidak mau anak-anak saya dilayani oleh pendeta lain. Saya tidak suka. Saya tidak mau. Karena saya pendeta. Terus masa anak saya dilayani oleh pendeta. Terus apa kerja saya? Jadi ini khotbah saya. Kita diberi, karena kita ini kualitas ketuhanan, diberi kepada kita janji-janji yang berharga untuk kehidupan yang berguna. Makanya kita ada kewajiban. Tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Kalau semua ada dalam hidup kita, maka perjalanan hidup kita hari ini di dunia ini akan berhasil. Sesudah berhasil di dunia ini, kita juga berhasil masuk surga. Wow, luar biasa. Jadi apa yang mau terjadi, terjadilah. Urusan saya adalah hidup saya dengan Tuhan. Maka Tuhan akan bertanggung jawab untuk hidup saya. Amin.